Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Perkenalkan, nama saya Sakinatul Afida dari kelas 27, nomor absen 34. Di video kali ini saya akan membuat tugas remedial agama Islam. Yang pertama, kita akan membedah hukum tajwid. Yang kedua, kita akan membahas bab 8, yaitu mengenai adab bermedia sosial. Dan yang ketiga, saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua untuk mengerjakan soal-soal asat kemarin. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Pada video pertama, saya akan membedah hukum tajwid yang ada di Al-Quran pada surat An-Nas. Nah, sebelum kita mulai ke bedah tajwidnya nih, kita harus mengetahui apa saja sih hukum tajwid yang ada di Al-Quran. Nah, ada beberapa hukum tajwid nih yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada idgham. Idgham itu terbagi menjadi dua, idgham biguna dan idgham bilaguna. Kalau idgham biguna itu hurufnya ya, mim, nun, waw. Bacaan dengan dengung dan huruf nun mati dihilangkan. Kalau huruf idgham bilaguna itu adalah lam dan ro. Bacaan dengan tanpa dengung dan huruf nun mati dihilangkan. Kalau ikhfa, bacaan tanpa sabdu dan dengan dengung pada huruf yang pertama. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ini seperti ta, sa, jim, da, za, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, kof, kaf. Yang ketiga itu ada iklab. Jadi menukar sebutan nun mati atau tanwin kepada sebutan mim berserta dengung. Dia akan mempunyai tanda mim kecil di atas atau nun mati dan mim kecil menggantikan baris kedua tanwin. Salah satu huruf iklab itu ba. Yang keempat ada izhar. Jadi izhar ini bacaan terang dan tanpa mendengung. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqiyah seperti hamzah, ain, ha, ghain, kha, maka dibacanya jelas. Yang keempat ada idgham mitslain. Yang kelima ada idgham mitslain. Jadi bacaannya ini dirapatkan bibir dan dengung dibaca mengikuti hukum idgham. Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Yang keenam itu ada ikhfa syafawi. Bacaan tanpa sabdu dan dengan dengung apabila huruf yang pertama. Apabila mim mati bertemu huruf ba. Dan yang ketujuh itu ada izhar syafawi. Izhar syafawi ini bacaan dengan tanpa dengung. Jadi apabila mim mati bertemu dengan 26 huruf selain huruf mim dan ba. Setelah mengetahui hukum bacaan tajwid yang tadi, mari kita membedah hukum tajwid yang ada di surat An-Nas. Sebelumnya saya akan membacakan surat An-Nas terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Yang pertama, qul a'u matobi dibaca panjang 2 harokat. Bi rabbin alif lam syamsiah. Bi rabbin nas mat arti sukun. Malikin alif lam syamsiah. Malikin nas mat arti sukun. Ilahi matobi dibaca panjang 2 harokat. Malikin nas itu ada gunnah dan mat arti sukun. Ya syarri ikhfa hakiki karena nun mati bertemu dengan huruf sya. Syarril alif lam qamariyah. Waswa matobi waswasil alif lam qamariyah. Khonnas gunnah dan mat arti sukun. Allazi matobi waswisu fi matobi sudu matobi sudur alif lam qamariyah nas gunnah dan mat arti sukun. Minal alif lam qamariyah. Minal jinnah, nanya dibaca gunnah karena bertasydid. Minal jinnati wan alif lam syamsiah wan nas dan mat arti sukun. Alhamdulillah selesai sudah mengenai pembahasan bedah tajwid yang telah saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya pada video kedua saya akan berceramah singkat mengenai bab 8 yaitu adab bermedia sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah singkat bertema jempolmu adalah harimaumu. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman dan hadirin yang saya hormati, coba kita ingat kembali berapa kali kita membuka Instagram, TikTok maupun WhatsApp pada hari ini. Hampir setiap jam, bukan? Media sosial sudah menjadi bagian dari hidup kita. Namun pertanyaannya cuma satu, apakah jempol kita ini di media sosial sudah mencerminkan iman kita di dunia nyata atau belum? Disinilah pentingnya kita akan membahas adab bermedia sosial. Islam tidak melarang kita bermain di media sosial, tetapi Islam memberikan aturan agar teknologi ini membawa berkah, bukan musibah. Ada 3 adab utama yang wajib kita terapkan saat berselancar di dunia maya. Yang pertama, selalu terapkan tabayun atau verifikasi informasi. Di era digital ini, berita hoaks atau bohong sudah menyebar sangat cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar kita dalam surat Al-Hujurat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya. Jadi kita tidak boleh asal menekan tombol share sebelum tahu kebenarannya. Jangan sampai kita menjadi agen penyebab fitnah. Yang kedua, berkata baik atau qaulan ma'rufan. Pilihlah kata-kata yang santun di kolom komentar, hindari bullying, ujaran kebencian, atau membuka aib orang lain. Ingat, ketika adalah harimau loh. Yang ketiga, hindari riba atau namimah. Membuat status yang menyindir orang lain atau memicu perdebatan di grup WhatsApp termasuk hal yang dilarang keras karena bisa memutus silaturahmi loh. Teman-teman yang dirahmati Allah, mengapa sih kita harus berhati-hati? Yang pertama, karena adanya satu hal krusial yang kita lupakan. Malaikat Raqib dan Atid tidak pernah offline. Setiap like, komentar, dan status yang kita unggah di media sosial semuanya itu tercatat secara real time dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan sampai di media sosial ini yang harusnya kita menjadi ladang pahala justru berubah menjadi dosa jariah dan terus mengalir bahkan sampai ke neraka. Nah, kesimpulannya itu, sebelum kita memposting sesuatu, kita harus menggunakan rumus 3B. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Dan apakah ini baik? Jika tidak memenuhi ketiganya, lebih baik simpan ponselmu. Demikian ceramah singkat dari saya. Semoga kita dapat menjadi generasi yang cerdas, digital, dan anggun dan berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video terakhir ini kita memasuki sesi yang paling seru, yaitu tutorial menjawab soal asap PA-nya kemarin. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, yaitu jika sifat malu atau al-haya telah hilang dari dalam diri seseorang muslim, maka secara otomatis kehormatan dirinya atau muka akan muncul. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Jika sifat malu atau al-haya telah hilang dari dalam diri seseorang, maka secara otomatis kehormatan dirinya akan runtuh. Mengapa kedua hal ini memiliki hubungan sebab akibat yang sangat kuat? Jawabannya adalah yang B. Karena sifat malu atau al-haya ini berfungsi sebagai rem moral interaksi seseorang. Jika rasa malu itu hilang, maka seseorang akan bebas melakukan maksiat tanpa rasa segan. Akibatnya, perilaku buruk tersebut secara otomatis merusak dan meruntuhkan kehormatan dirinya yang disebut muru'ah. Lanjut ke nomor yang kedua, yaitu seseorang menggunakan fitur close friend di Instagram untuk mencurahkan kekesalannya atau curhat mengenai aib keluarga dekatnya dengan asumsi bahwa lingkaran tersebut aman. Namun salah satu temannya ini melakukan tangkapan layar dan menyebarkannya ke publik hingga viral. Jika dianalisis dari sudut pandang fikih informasi dan adab digital, letak kesalahan fatal dari kedua pihak tersebut adalah, menurut saya jawabannya itu adalah yang B. Karena pemilik akun ini bersalah karena telah melanggar larangan agama dengan mengubarkan aib keluarga sendiri di media sosial. Sementara itu, temannya juga yang menyebarkan bersalah karena telah mengkhianati amanah kepercayaan dalam lingkaran close friend-nya serta melakukan namimah atau adu domba dan memviralkannya ke publik. Next, kita lanjut ke nomor 3.
Ditanya itu berapakah sisa laba bersih usaha yang disimpan kembali oleh pengusaha tersebut setelah dipotong infak dari sedekah. Yang pertama, kita alokasikan laba bersih tersebut. Jadi 3,5% dikali 40 juta sama dengan 1.400. 1,5% dikali 40 juta sama dengan 600.000. Yang dimana ketika dijumlah hasilnya adalah 2 juta. Kemudian ditanya sisa laba bersih. Jadi laba bersihnya itu kan 40 juta dikurang sama 2 juta, hasilnya adalah 38 juta. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut, kita ke nomor yang 4. Di soal ini menanyakan sisa akhir dana sosial Ibu Hajar yang belum tersalurkan. Minggu pertama mendapatkan 15% dikali 15 juta sama dengan 2.250. Kemudian sisa dana yang didapatkan adalah 15 juta dikurang 2.250 sama dengan 12.750.000. Minggu kedua kita mendapatkan 20% dikali 12.750 sama dengan 2.550.000. Kemudian sisa dana akhirnya adalah 12.750 dikurang 2.550 sama dengan 10.200. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor yang paling terakhir, yaitu nomor 5. Jadi di soal ini dia menanyakan hukum tajwid yang ditunjuk pada nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 itu ada min anfusikum. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ain, ha, wan, ho, maka hukum tajwid yang ada itu izhar halki. Jadi cara bacanya itu dia jelas tanpa dengung. Kemudian nomor 6 itu adalah min. Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim, maka hukum tajwidnya adalah idgham mimi atau idgham mutamas lain. Cara membacanya itu lebur dengan dengung. Jadi jawabannya adalah yang E, izhar halki dan idgham mutamas lain. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.